Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita bertemu lagi pada mata kuliah Teori Ekonomi Makro Islam. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 12 dengan anggota yang pertama Meita Ayu Berliani, yang kedua Aprilina Prasetya Mukti, yang ketiga Nila Kamalu Nikmah. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pemerintah sebagai ibu segala pasar dengan poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, pasar dan pemerintah. 2. Struktur anggaran dan belanja negara. 3. Budget defisit. 4. Kebijakan dan instrumen fiskal pemerintah Islam. 5. Efektivitas kebijakan fiskal. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu terkait pasar dan pemerintahan. Di sini kita akan mempelajari tentang barang dan pasar, kemudian transfer tunai barang dan jasa, distribusi, dan kegagalan pemerintah. Untuk materi yang pertama yaitu terkait barang dan pasar. Ilmu ekonomi membedakan barang berdasarkan jenis sifatnya, yaitu yang pertama ada private goods, adalah barang yang dapat diproduksi secara lebih efisien oleh perusahaan swasta dalam sebuah pasar. Contohnya, mobil, rumah, dan pakaian. Yang kedua yaitu public goods, adalah barang yang cenderung tidak dapat diproduksi atau ditawarkan secara lebih efisien dalam jumlah sedikit oleh perusahaan swasta, sehingga penawarannya kebanyakan dilakukan oleh pemerintah. Public goods dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada non-excludable goods, adalah barang yang memerlukannya di mana orang lain tidak dapat dilarang untuk ikut menggunakan. Dan yang kedua yaitu non-rivalrous goods, adalah barang yang banyak orang dapat menggunakan atau menikmati tanpa mengganggu kesenangan orang lain yang lebih dulu menikmatinya. Materi yang kedua yaitu distribusi atau equity. Distribusi adalah keadilan dalam mendistribusikan sumber daya. Pemerintah harus membantu masyarakat yang kurang beruntung dengan bantuan dari masyarakat yang lebih beruntung. Bantuan tersebut dapat dilakukan melalui pajak, sumbangan, hibah, dan lain-lain. Materi yang ketiga yaitu terkait transfer tunai barang dan jasa. Pemerintah dapat melakukan dua cara distribusi pendapatan, yaitu yang pertama dengan melakukan bantuan secara tunai. Hal ini dapat dilakukan melalui uang tunjangan atau uang transfer. Yang kedua, dengan memberikan bantuan secara langsung berupa barang kepada orang-orang yang membutuhkan. Materi yang keempat yaitu kegagalan pemerintah. Seperti yang kita ketahui, bahwa perusahaan swasta tidak dapat menyediakan public goods secara efisien, maka public goods harus disediakan oleh pemerintah. Dalam memproduksi public goods, pemerintah juga menemui kegagalan karena adanya inefisiensi dalam proses produksi dan buruk atau kurangnya informasi. Selanjutnya, poin kedua terkait struktur anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Terdiri dari pendapatan negara dan hibah, belanja negara, surplus atau defisit anggaran, dan pembiayaan dalam negeri, serta pembiayaan luar negeri. Berikut adalah struktur APBN tahun 2004 dan RAPBN tahun 2005. Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa pendapatan negara terbesar diperoleh dari sektor pajak. Pada tahun 2004, pendapatan negara dari pajak sebesar 272,2 triliun atau 77,8% dari total pendapatan negara. Sedangkan RAPBN tahun 2005 diperkirakan pendapatan negara dari pajak sebesar 297,5 triliun atau 78,7% dari total pendapatan negara.
Belanja negara terbesar tahun 2004 adalah belanja pemerintah pusat sebesar 253 triliun atau 68,2% dari total belanja negara. Dan pada RAPBN tahun 2005 diperkirakan sebesar 264,9 triliun atau 67,1% dari total belanja negara. Baik, untuk selanjutnya adalah budget defisit. Setiap perubahan terhadap pendapatan maupun penerimaan negara memberikan dampak terhadap anggaran pemerintah atau government budget. Selayaknya anggaran pemerintah ini sesuai dengan kemampuan negara atau government budget contain seperti pada rumus berikut. G kurang dari sama dengan T. Keterangan G adalah belanja negara dan T adalah pendapatan pajak. Sehingga bila pendapatan negara lebih besar daripada penerimaan, maka akan terjadi budget surplus. Sebaliknya, bila pendapatan negara lebih kecil daripada pengeluaran negara, maka akan terjadi budget defisit. Untuk memenuhi kebutuhan negara pada saat keadaan defisit, cara yang paling umum dilakukan adalah meningkatkan penerimaan negara melalui pajak atau peminjaman dana atau bisa disebut dengan utang dari masyarakat atau pihak melalui obligasi. Apabila dibutuhkan pinjaman dari pihak lain, harus dipastikan kemampuan untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Uang ini harus dibayar di masa mendatang sehingga dalam government budget harus dimasukkan komponen pembayaran utang. Seperti pada rumus di bawah ini, T dikurang G kurang dari D. Keterangannya, G adalah belanja negara, T adalah pendapatan pajak, D adalah uang. Jadi, pendapatan pajak dikurang dengan belanja negara kurang dari uang. Besarnya utang yang harus dibayar adalah utang tahun berjalan, termasuk juga bunga dari utang tersebut, sehingga rumusnya menjadi T dikurang G kurang dari 1 ditambah I dikali D. Keterangannya, G adalah belanja negara, T adalah pendapatan pajak, I adalah bunga, D adalah outstanding uang. Jadi, pendapatan pajak dikurang dengan belanja negara kurang dari 1 ditambah bunga dikali outstanding uang. Maka, dari rumusan di atas jelas sekali bahwa besaran utang yang harus dibayar menjadi semakin besar karena adanya kewajiban membayar bunga atas utang tersebut. Baik, untuk materi selanjutnya adalah kebijakan fiskal dan instrumen fiskal pemerintah Islam. Instrumen fiskal yang bisa digunakan adalah pajak dan anggaran. Dalam pandangan ekonomi Islam, pendapatan dan anggaran merupakan alat yang efektif dalam rangka untuk mencapai tujuan ekonomi. Kebijakan fiskal telah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW hingga zaman pertengahan. Baitul Mal adalah lembaga pengelola keuangan negara sehingga terdapat kebijakan fiskal dan memberi dampak positif terhadap tingkat investasi, penawaran agregat, dan secara tidak langsung memberikan dampak pada tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Berikut ini adalah beberapa ciri dari kebijakan fiskal Baitul Mal di zaman Rasulullah SAW dan sahabatnya. Yang pertama, sangat jarang terjadi anggaran defisit. Selama perjuangan Rasulullah SAW, tercatat hanya 1 kali saja terjadi anggaran defisit. Hal ini terjadi ketika jatuhnya kota Mekah. Utang akibat anggaran defisit ini dibayarkan kurang dari 1 tahun, yaitu setelah selesai perang Hunai. Untuk yang kedua, yaitu sistem pajak proporsional. Pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya, sistem pajak proporsional memiliki beberapa keunggulan. Sebelum dijelaskan terlebih dahulu apa yang disebut dengan sistem pajak proporsional, yakni merupakan salah satu kontribusi Islam dalam instrumen fiskal. Pajak proporsional adalah suatu sistem perpajakan yang mengenai presentasi yang sama terhadap seluruh tingkat pendapatan.
beberapa negara, sistem pajak proporsional biasanya digunakan untuk memungut pajak atas keuntungan perusahaan korporat. Yang ketiga, besarnya rate Horowitz ditentukan berdasarkan produktivitas lahan, bukan berdasarkan zona. Kebijakan penentuan rate Horowitz dilakukan karena produktivitas lahan diukur dari tingkat kesuburan tanah, jumlah produk, dan juga metode irigasinya. Dengan demikian, lahan yang bersebelahan dikenakan rate Horowitz yang berbeda. Yang keempat, yaitu berlakunya regressive rate untuk zakat peternakan. Kebijakan regressive rate ini akan mendorong peternakan untuk memperbesar skala usaha dengan biaya produksi yang rendah. Hal ini mengakibatkan semakin besarnya surplus hewan ternak dengan harga yang relatif murah. Yang kelima, perhitungan zakat perdagangan berdasarkan besarnya keuntungan, bukan atas harga jual. Sistem perhitungan zakat perdagangan berdasarkan keuntungan tidak mempengaruhi kurva penawaran, sehingga jumlah barang yang ditawarkan tidak berkurang dan tidak terjadi kenaikan harga. Hal ini bahkan menjadi intensif bagi pedagang untuk mencari keuntungan sejalan dengan kewajiban membayar zakat. Jumlah zakat yang diterima akan meningkat seiring dengan meningkatnya keuntungan perdagangan. Untuk poin-poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Poin ke-6 yaitu porsi besar untuk pembangunan infrastruktur. Infrastruktur merupakan hal yang sangat penting dan mendapat perhatian yang lebih besar pada zaman Rasulullah, seperti pembangunan kanal dari pusat ke Laut Merah, sehingga orang yang membawa gandum ke Kairo tidak perlu lagi naik unta karena bisa menyeberang dari Sinai langsung menuju Laut Merah. Kemudian poin yang ke-7 yaitu manajemen yang baik untuk hasil yang baik. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab, penerimaan Baitul Mal mencapai 180 juta dirham. Beliau mampu mengatur pemerintahan dengan baik, sehingga setiap kota memberikan pajaknya kepada pemerintah. Nah, di masa kepemimpinannya, beliau juga memberikan contoh untuk hidup sederhana dan tidak berfoya-foya akan harta yang mereka miliki, dan juga tidak adanya tindakan korupsi yang merugikan negara. Kemudian, poin yang ke-8 yaitu jaringan kerja antara Baitul Mal pusat dengan Baitul Mal daerah. Pada zaman Khalifah Ali, disusun dasar-dasar dan tujuan administrasi Baitul Mal pusat dan daerah, sehingga kerjasama antara pusat dan daerah menjadi lebih jelas, seperti peningkatan pendapatan nasional dan partisipasi kerja. Kebijakannya seperti mempersaudarkan kaum muhajirin dan kaum ansar, membagikan tanah dan membangun perumahan untuk kaum muhajirin, membagikan harta rampasan perang, mendorong terjalinnya kerjasama kaum muhajirin dengan kaum ansar lewat tanah pertanian. Selain itu, ada pemungutan pajak. Kebijakan tentang pemungutan pajak terhadap setiap jenis usaha dapat menciptakan kestabilan harga dan mengurangi kebijakan. Pengaturan anggaran juga diatur dalam kebijakan ini, karena anggaran APBN secara cermat dan proporsional serta terus menjaga keseimbangan tidak akan terjadi budget defisit, bahkan akan terjadi budget surplus. Dan yang terakhir, penerapan kebijakan fiskal khususnya. Hal ini ada beberapa poin, seperti meminjam peralatan dari kalangan non-muslim, menerapkan kebijakan pemberian intensif, dan meminta bantuan kaum muslimin secara sukarela. Dalam menentukan kebijakan yang akan diterapkan, harus diketahui terlebih dahulu efektivitas kebijakan dengan menggunakan kurva ISLM. Dalam teori Keynesian, kurva ISLM adalah alat analisis yang digunakan untuk menunjukkan kombinasi agregat output dan tingkat suku bunga. Seperti juga dalam kebijakan moneter, pengaruh kebijakan fiskal sangat tergantung pada kemiringan kurva IS dan LM. Yang terakhir yaitu grafik efektivitas kebijakan fiskal berdasarkan kurva IS dan LM. Bisa dilihat gambar yang pertama dan kedua, yaitu pada poin kebijakan fiskal kuat. Grafik A yaitu kebijakan fiskal menjadi efektif apabila kurva IS curam atau kurva
kurva LM datar. Grafik tersebut menunjukkan bahwa dengan menurunkan sedikit tingkat suku bunga, maka agregat output bertambah lebih banyak. Kemudian bisa dilihat teman-teman untuk gambar grafik yang kedua, yaitu kebijakan fiskal lemah. Kebijakan fiskal menjadi tidak efisien apabila kurva LM curam atau kurva IS datar. Pada grafik tersebut, penurunan tingkat suku bunga yang tinggi hanya menaikkan agregat output sedikit. Demikian penjelasan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.